Saya review lagi ya capital budgeting-nya. Saya review dulu ya Bu capital budgeting. Enggak, jadi kita secara teori apa? Jadi pembiayaan perusahaan itu kuncinya adalah investasi gitu ya. Dan investasi itu kalau di dalam keuangan itu dihitung apakah dia layak atau tidak. Dan biasanya alat yang paling digunakan tuh adalah capital budgeting. Selama 2 minggu kemarin kita sudah menghitung tekniknya ada payback period, net present value, kemudian profitability index dan internal rate of return. Kemudian secara konsep capital budgeting itu eh, adalah menghitung biaya investasi. Capital budgeting adalah menghitung biaya investasi yang diperlukan, termasuk biaya pengadaan lahan, pembangunan gedung, dan pembelian mesin-mesin. Kemudian langkah kedua adalah menentukan sumber dana, di mana selanjutnya perusahaan harus menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi, baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Jadi ada dua sumber ya untuk menentukan sumber dananya. Dan sumber dananya sendiri sebetulnya adalah kalau di hitungan capital budgeting adalah ada di eh, apa namanya ada di investasinya ya, sumber dananya di investasi. Misalnya investasi sebesar 100 miliar. 100 miliarnya itu kita bisa tentukan itu bisa dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Kemudian menghitung biaya modal. Setelah itu perusahaan harus menghitung biaya modal atau cost of capital atas dana yang digunakan untuk investasi. Kalau di dalam rumus ini, di dalam rumus apa namanya? Di dalam rumus capital budgeting, di situ kita bisa tahu bahwa yang disebut dengan biaya modal itu adalah angka I atau bunga yang ada di dalam rumusnya ya. Jadi biasanya dinotasikan dengan I atau bunga. Gitu. Ini biaya modal. Jadi nanti ada bab khusus terkait dengan biaya modal akan dibahas. Jadi konteksnya modal yang dikeluarkan untuk investasi itu sebetulnya ada biayanya. Biayanya itu yang harus dihitung supaya pendapatan investor itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu merugi begitu ya. Tidak merugi karena besarnya biaya investasi, biaya modal. Kemudian bagaimana memproyeksi arus kas bersih? Itu dengan cara memproyeksi arus kas masuk atau cash inflow, memproyeksi arus kas keluar atau cash outflow, dan menghitung selisihnya atau menghitung net cash flow. Langkah selanjutnya adalah memproyeksi kas masuk atau penerimaan kas yang diharapkan dari investasi yang dilakukan. Hal ini mencakup perkiraan penjualan, pendapatan, dan laba yang diperoleh. Dan adapun kas keluar juga harus memproyeksi arus kas keluar atau pengeluaran kas yang terjadi seperti biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan pajak. Dan selisihnya dari proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar, perusahaan dapat menghitung net cash flow atau arus kas bersih yang diharapkan dari investasi tersebut. Nah, teknik menghitungnya, evaluasi kelayakan investasi itu dengan NPV, atau Net Present Value. Teknik ini menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas bersih yang dihadapkan di masa depan, dengan menghitung tingkat pengembalian yang diinginkan atau expected return. Jadi, di dalam Net Present Value itu ada nilai pengembalian yang diharapkan. Jadi betul belum fix berupa nilai pengembaliannya, tapi yang diharapkan. Yang kedua adalah internal rate of return. Ini menghitung tingkat pengembalian internal dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Nah, kemarin juga ada pertanyaan, gimana kita mengetahui IRR-nya itu layak atau enggak dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku. Kalau dia lebih besar dari suku bunga yang berlaku, maka dia layak.
Kalau dia lebih kecil maka tidak layak. Yang ketiga adalah payback period, di mana ini angka pengembalian investasi awal dari arus kas yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah accounting rate of return, adalah teknik untuk menghitung tingkat pengembalian investasi berdasarkan laba akuntansi yang dihasilkan, bukan dari arus kasnya. Ini berdasarkan laba akuntansi yang dihasilkan, bukan dari arus kasnya. Kemudian apa saja jenis investasi? Investasi itu bisa dibagi menjadi investasi baru atau new investment, adalah kegiatan investasi Mari untuk nih. mendirikan perusahaan atau pabrik baru. Kemudian yang kedua adalah ekspansi. Jadi ada investasi baru yang mulai dari nol gitu ya. Kemudian ada ekspansi, yaitu extension, adalah kegiatan investasi untuk memperluas usaha, seperti membuka kantor cabang baru dan mengakuisisi aset perusahaan lain. Dan yang ketiga, menggantian aset, yaitu investasi penggantian aset atau replacement, adalah kegiatan investasi untuk mengganti aset lama dengan aset baru seperti penggantian mesin pabrik. Oke ya. Kemudian investasi lain seperti peluncuran produk baru, penelitian dan pengembangan dan lainnya. Oke, kita coba menghitung investasi yang sifatnya penggantian mesin ya. Coba kita buka pakai Excel aja. Oke, ini kelihatan Excelnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, jadi kita mencoba nilai cash flow. Cash flow itu rumusnya adalah cash flow itu rumusnya adalah eh, laba bersih atau earning after tax ditambah dengan biaya depresiasi. Ya, katakanlah misalnya laba bersihnya 10 apa nih ya? 100 juta. Kemudian katakanlah depresiasinya itu 20 juta. Maka diperoleh cash flow-nya adalah laba bersih ditambah dengan biaya depresiasi. Gitu ya. Gede banget ya. Kemudian apabila apabila dengan membeli mesin baru, maka terjadi penghematan biaya sebesar, katakanlah biayanya menjadi lebih hemat sebesar 500 juta misalnya. Apakah membeli mesin atau membeli mesin atau tidak membeli mesin ya. Nah, dari sini kita bisa mencoba menghitung apakah tindakannya mengganti atau membeli
mesin baru atau tidak dengan menghitung NPV. NPV sendiri adalah persen value dari cash flow dikurangin investasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya investasinya itu kita asumsikan adalah penghematan, nih, maka berapakah persen value-nya supaya nanti ketemu NPV-nya berapa begitu ya. Nah, diasumsikan asumsi mesin lama usianya masih ada 5 tahun. 5 tahun gitu. Nah, jadi kita bisa hitung bila diketahui suku bunganya misalnya katakanlah 10%, maka apakah keputusan perusahaan? Gitu ya. Nah, kita coba hitung NPV, NPV beli mesin, NPV beli mesin itu dengan cara menghitung cash flow tahun, kemudian cash flow. Ini selama 5 tahun berarti 1, 2, 3, 4, 5. Adapun cash flow-nya flat sepanjang tahun 120. Gitu ya. Oke, string aja, string. Ini. Terus kita ketahui nilai suku bunganya I sama dengan 10%. Artinya kita coba menghitung nilainya masing-masing dengan cara dibagi satu plus 10%, 0,1 ya, dipangkat dipangkat tahunnya ini. Nah, ini nilainya ya, nilai present value dengan I 10%. Dan seterusnya ini kalau sampai sini berarti itu. Nah, present value dari cash flow-nya adalah perkalian antara atas sama bawah begitu ya. Jadi ini adalah ini dikali ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Sehingga totalnya, total present value dari cash flow adalah sebesar sum ini. Ya, ini totalnya. Nah, NPV-nya berarti NPV beli mesin adalah sebesar angka present value dari cash flow dikurangin investasinya, yaitu investasinya 500.000. Gitu kan? Nah, minus. Jadi, dengan hitungan ini, maka diketahui apa keputusannya?
Membeli mesin nggak? Keputusannya berarti beli mesin atau tidak beli. Kira-kira ada yang tahu? Beli mesin kah atau tidak beli mesin? Nggak beli ya? Karena apa? Karena minus ya, Pak. Karena minus ya betul. Tidak beli ya. Jadi di sini keputusannya tidak beli. Eh, tidak beli ya. Tidak beli. Ya gitulah. Pokoknya keputusannya tidak beli. Itu ya maksudnya. Jadi artinya dengan hitungan ini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya dilakukan pertimbangan terhadap beli mesin atau enggak, sebaiknya tidak membeli karena hasilnya minus. Gimana kalau plus? Berarti kita harus beli. Nah, soal kedua ya. Misalnya soal keduanya tuh gini. Soal kedua. Perusahaan ABC memiliki rencana membeli atau tidak membeli. Dengan membeli terjadi penghematan, sorry, Rp 600.000, 600 gitu ya. Kemudian biaya yang dihemat, katakanlah Rp 100.000. Kemudian biaya penyusutan Rp katakanlah 50.000. Pajak mesin 10%. Apakah perusahaan beli atau tidak? Nah, kalau soalnya gini gimana? Kalau soalnya gini, kita mengubahnya menjadi seperti menghitung laba, penghematan, itu diketahui nilainya 600.000, kemudian biaya itu 100.000, total biaya penyusutan itu besarnya 50.000, kemudian ini total biaya operasi, ini adalah dikurangin kurang ini, kemudian ada pajak mesinnya 10%, berarti angka ini dikali 10%, 0,1. Dapat laba bersih ya. Laba bersih berarti ini
dikurangin nih, bagus ya. Baru cash flow-nya adalah angka ini ditambah biaya penyusutan 455. Oke ya. Nah, katakanlah mesin tersebut usianya 5 tahun, mesin baru itu katakanlah 5 tahun, maka kita bisa hitung NPV-nya dengan cara yang ini ya. Set, gitu ya. Cash flow-nya kita dapat yang angka ini. Nih, kita string aja. Tuh. Kemudian ini sama ya. Angkanya ini sama karena 10%. Persen value cash flow-nya juga sama. Nah, sedangkan NPV-nya ini dikurangin investasinya. Yaitu investasinya sebesar penghematan. Tuh, hasilnya positif. Itu ya. Nah, kalau kayak gini, artinya apa? Beli nggak? Beli, Beli? Pak. Nah, beli ya. Gitu ya cara ngitungnya. Ada pertanyaan? Bingung? Paham? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita ke soal ketiga. PT ABC DEF ABG lah. ABG memiliki rencana membeli atau penghematannya sebesar 100. Katakanlah penghematannya sebesar 500 per tahun ya. Ini kita tambahin per tahun. Kemudian biaya yang dihemat sama kita asumsikan nilainya 50. Kemudian biaya penyusutan katakanlah 30. Terus pajak mesinnya katakan 15. Usianya 5 tahun lah biar gampang ya. Beli mesin atau tidak? Nah, kita coba hitung lagi, tapi ini perbedaannya ada penghematan per tahun gitu ya. Di sini kita pakai angka ini, di mana penghematan per tahunnya 500, kemudian biayanya 50.000, kemudian biaya penyusutan 30.000, total biaya operasinya segini,
pajaknya 15% ya. Sini 15%, laba bersihnya segini, cash flow-nya segini. Gitu ya. Kemudian MPV mesinnya kita hitung lagi di sini dengan angka ini flat sebesar ini. Kita string aja. Kemudian kita flat setiap tahun. Kemudian ini 15%. Sehingga ini kita ubah menjadi 1,15. Kita tarik ke sini. Jeder. Begitu ya. Sehingga nilainya 1.293. Nah, kita ambil investasinya berupa penghematan. Investasinya itu penghematannya ini setiap tahun ring aja. Kemudian kita hitung totalnya, total investasinya. Ini adalah total dari sum dari semua ini ya. Adapun ini adalah pengurangan dari ini dikurangin sumnya. Minus ya. Karena harganya minus itu maka dia beli nggak? Nggak beli ya. Nah kita. Jadi NPV bisa dibikin skenario yang berbeda-beda untuk menghitungnya dengan apa namanya? Dengan asumsinya bahwa penghematan itu adalah investasinya begitu. Pak, mau tanya, Iya. kenapa yang soal terakhir ini investasinya dikali 5, tapi Mm-mm. yang sebelum-sebelumnya langsung dikurang aja, Pak, sama penghematannya itu. Iya. Jadi yang pertama diasumsikan si perusahaan itu dari hasil mesinnya itu dapat penghematan sekali begitu ya. Artinya dia cuma apa namanya dapat keuntungan sekali pada saat pertama kali investasi yaitu di awal. Eh, Penghematannya diasumsikan dia apa namanya eh, di terjadi di tahun ke-0 saja atau di tahun pertama saja gitu ya. Tapi kalau hitungan realnya kadang-kadang penghematan karena cash flow-nya dihitung selama 5 tahun, maka tidak bisa dihitung sekali, gitu ya. Jadi di total sebanyak 5 tahun begitu. Pembedanya asumsinya aja sebetulnya. Nah, biasanya kalau soalnya dia dihitungnya penghematannya per tahun, maka sama kalian diproyeksi atau dianggap bahwa penghematan dari investasinya itu dikali dengan 5 begitu kalau dia per tahun. Tapi kalau nggak ada pernyataan per tahun, maka diasumsikan dia cuma terjadi di awal tahun aja, yaitu di saat pertama kali mesinnya dibeli begitu. Begitu jawabannya. Siapa yang tanya tadi?
Jadi Baik, Pak, berarti tergantung soalnya ya penghematannya di tahun pertamanya aja atau sampai sampai 5 tahun gitu misalnya. betul. Jadi ada kelihatan dari sini nih soalnya nih. Ada per tahunnya gitu ya, Jennifer. Baik, Pak. Makasih banyak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita ke teori lagi ya. Ini teorinya keputusan dan dampaknya. Keputusan investasi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan perusahaan melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar. Yang kedua adalah peningkatan profitabilitas, yaitu investasi yang menghasilkan investasi menghasilkan arus kas bersih positif akan meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko, analisis capital budgeting yang cermat dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari suatu investasi. Kemudian yang keempat, keunggulan kompetitif. Investasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan seperti efisiensi, biaya, inovasi produk, dan peningkatan kualitas. Itu keunggulan kompetitifnya. Kemudian bagaimana proses keputusan investasi? Yang pertama, mengidentifikasikan peluang sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, analisis kelayakan, yaitu perusahaan melakukan analisis kelayakan investasi teknik capital budgeting. Dan yang berikutnya, berdasarkan analisis, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak sebuah investasi. Gitu ya. Jadi ada keputusannya dia bisa mengambil atau menolak investasi. Kesimpulan, capital budgeting merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan investasi karena dapat membantu mengevaluasi kelayakan investasi dan meminimalkan risiko. Yang kedua, teknik capital budgeting dapat digunakan seperti NPV, IRR, payback period, dan ERR, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Dampak keputusan investasi itu memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti pertumbuhan, profitabilitas, manajemen risiko, dan keunggulan kompetitif. Nah, itu secara teorinya ya, capital budgeting ya. Nah, selanjutnya kita coba tipe pertanyaan ya terkait dengan capital budgeting. Kemarin tugasnya udah dikerjakan yang ini capital budgeting sudah dikumpulin belum? Kalau dikumpulin mah, Udah. belum pada ngumpulin, Pak. Oh, kenapa tuh? Iya. Tapi bingung. Udah di mana, Dek?